semakin banyak seseorang ini membaca Al-Quran, maka semakin terang hatinya. Ada dua sebab yang paling cepat menerangkan hati seseorang. Yang pertama, makan makanan yang halal. Makan makanan apa? Yang halal. Yang kedua, membaca Quran. Dua hal ini berpengaruh paling cepat menerangi hati seseorang. Makan makanan halal yang tidak syubhat, yang bukan dari sesuatu yang haram, berimbas kepada orang yang memakannya atau orang yang memberikan makan terhadap makanan tersebut. Kalau dia berikan makanan tersebut kepada anaknya yang halal, maka imbas jadi anak tersebut anak yang baik. Ketika dia memberikan makanan tersebut atau hasil dari barang syubhat atau barang yang haram, maka imbas daripada anak tersebut kepada orang tuanya sesuatu jawaban dari perilaku dan ucapan yang gak baik nanti. Ini sebab apa? Dia memberikan makanan yang bukan halal. Suatu ketika Bapak Ibu, ada seseorang yang bernama Sabit. Namanya siapa? Sabit ini dari daerah Irak. Dia dari daerah Irak, ketika keluar dari kampungnya, kampung halamannya, melewati sesuatu perkebunan. Ketika melewati suatu perkebunan, dia melihat apel yang jatuh keluar daripada di jalan. Sampai di jalan nih apel nih, bergelinding. Ada apel jatuh di kebunnya. Ada pekarangan ditutup. Tapi ada apel sampai keluar sampai jalan. Saking banyak buah pohon apelnya. Nah, ketika Sabit ini berjalan pada saat tersebut, ngelihat apel, wah ini apel udah di jalan, halal. Dan dia dalam kondisi sangat-sangat lapar. Nggak ada yang mengungut, banyak apel itu, ada yang pungut, ada yang nggak ikut. Lah dia pungut itu apa? Begitu duduk dia makan apel tersebut, 1 gigitan, 2 gigitan, 3 gigitan, termenuhlah dia. Ini apel udah dihalalkan gak sama pemiliknya. Maka orang tersebut menghentikan makanan apel tersebut. Dia baru makan setengah dari apel itu dan setengahnya belum habis. Apel dibagi setengah, setengahnya belum hampir habis. Maka dia datang masuk ke pekarangan atau tempat kebun tersebut. Dia dapati rumah gubuk kecil. Dia ketok pintu rumah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka keluarlah orang yang sudah tua. Maaf Pak, kata Sabit ini, kalau bahasa kita, saya tadi udah makan apelnya Bapak yang keluar di pekarangan, yang keluar dari kebun. Di kebun tuh banyak apel, jatuh-jatuh sampai rusak. Apakah Anda pemilik kebun tersebut? Tidak, saya sudah berpuluh-puluh tahun menjaga kebun ini. Ada apa? Saya meminta halal terhadap apel yang saya makan. Maka kaget pemilik kebun ini. Apa yang dia kagetkan? Berpuluh-puluh tahun dia jaga kebun ini, baru kali ini ada dia nemukan orang minta halal daripada apel itu. Maka dia katakan apa? Bukan saya yang berhak memberikan dia halal, kecuali pemiliknya. Di mana rumah pemiliknya? Pemiliknya jarang datang ke sini. Di mana rumahnya? Jarak perjalanan rumahnya tersebut dari gubuk tersebut, dari kebun tersebut, sehari semalam perjalanan. Maka dicari yang pemilik apa? Kebun tersebut. Begitu sampai rumahnya orang tersebut, dia dapati rumahnya begitu besar. Sampai di sana, dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil dia bawa apel itu. Dia udah lapar sehari semalam, gak diteruskan makanan apel itu. Dalam kondisi lapar dan mencari pemilik dan meminta halal terhadap apa yang dia makan. Dan ini kisah terjadi pada zaman tabi'in, setelah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari daerah Irak. Begitu sampai ke sana, apakah kau memiliki kebun di daerah sini? Iya benar, saya jarang ke sana sudah lama. Saya meminta ridho sama engkau, minta halal. Ada apa? Saya sudah makan apel
jatuh di pinggir jalan. Orang ini bingung pemiliknya. Apakah cuma gara-gara apel ini engkau datang ke sini? Kata dia mengatakan, nah, iya gara-gara apel ini saya minta halal kepada engkau. Maka orang ini mengatakan, subhanallah dalam hati, baru kali ini ada orang minta ridho terhadap apelnya. Apa kata orang? Gak mau saya halalkan, tidak mau dihalalkan. Kata dia. Maka dia terdiam. Bagaimana saya cara mendapatkan halal daripada apel ini? Karena sudah masuk setengah. Kata dia, engkau harus menikahi anak saya. Tapi anak saya buta, anak saya pincang. Di mana tempatnya? Tuh di gubuk sana. Dan anak saya nggak berikan dia harta, fakir, dia kaya raya. Dan anak saya tuli, anak saya bisu, nggak bisa jalan. Diberikan kabar-kabar yang mana kabar tersebut apabila seorang laki-laki mendengar kabar itu terhadap wanita pasti menolak. Kalau dia dengar kabar-kabar seperti itu terhadap seorang apa? Laki-laki. Maka orang itu mengatakan apa? Enggak apa-apa, saya akan menikah dengan anak. Yang penting apa yang sudah terjadi masuk ini, yang sudah terjadi dia tanggung jawab. Dia berani bertanggung jawab. Orang yang hebat tidak lari dari masalah. Orang yang hebat menghadapi masalah. Untuk mendapatkan halal dia berani bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawabnya. Padahal dia mampu menyembunyikannya, padahal dia mampu lari dari masalah, tapi dia enggak mau karena hati yang bersih, takut tidak tenang hidupnya karena Allah Maha Pengawas yang ngawasin hatinya seseorang. Mungkin orang lain bisa enak hidupnya, tapi dia tidak mau hidup seperti ini, memakan sesuatu barang yang tidak benar, bertanggung jawab. Nikah, nggak pernah lihat perempuannya. Begitu menikah, selesai pernikahan, mana anak kau itu di sana? Jadilah dia mertua. Jadi mertua. Begitu dia buka rumah gubuk ini, apa kata orang ini? Sabit ini, saya dapati kamarnya sangat-sangat indah, di dalamnya indah. Subhanallah, kata dia. Tuh, salah masuk ini. Salah apa? Masuk. Assalamualaikum, kata dia. Nah, ada orang masuk malam pertama, salam. Jangan langsung saja, gak ada salamnya. Dia berikan apa? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap masuk rumah orang salam. Masuk ketemu orang salam. Cium tangan. Kalau ada orang tua, mertua apa, cium tangan. Yang lebih kecil salaman sama yang besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata perempuan. Kaget Sabit. Loh, bukankah dia bisu? Dia coba lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget lagi Sabit. Bukankah dia tuli? Kok dia mendengar? Maka dia ulurkan tangannya. Orang ini, perempuan ini berjalan dengan pakaiannya. Tambah dia kaget, bukankah dia pincang? Kok bisa jalan? Dia ulurkan tangannya, lalu dia buka penutup mukanya. Dia dapati tidak pernah dia melihat wanita secantik perempuan itu. Jelas. Kata orang itu mengatakan apa? Sabit mengatakan apa Sabit? Kata ayahku engkau buta. Benar, saya ini orang buta. Kenapa ayah saya bicara saya buta? Saya nggak pernah melihat barang yang haram. Sesuatu yang saya tidak pernah lihat, sesuatu yang haram. Tiap hari saya melihat Quran saja. Yang baik-baik yang saya lihat. Saya nggak pernah keluar rumah. Perempuan itu semakin jarang keluar rumah semakin baik. Semakin sering kurang baik. Kecuali ada keperluan dan izin sama suami. Kalau nggak izin, walaupun keperluannya baik, nggak boleh keluarnya. Mau pengajian baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik, pengajian itu baik. Tapi tetap wajib izin sama suami. Kalau dia keluar dalam kondisi tempat kebaikan,
tapi tidak izin, maka orang tersebut, perempuan tersebut keluar dalam, yaitu dalam tidak dapat ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ke tempat yang tidak benar. Bukankah engkau bisu? Iya, saya bisu. Kalau menurut ayah saya, karena saya nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ikut-ikut ngomongin orang, bergaul seperti itu. Bukankah engkau tuli? Iya, saya tuli, kata dia. Saya nggak pernah dengar sesuatu kecuali kebaikan. Kebaikan saja. Bukankah kau tidak bisa jalan? Iya. Tapi saya ini memang tidak bisa jalan ke tempat yang tidak baik. Ke tempat baik saja dia. Tidak pernah keluar rumah. Subhanallah. Menikahlah dia. Begitu menikah, dikarunia anak namanya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tuh, Imam Madhab. Itu ayahnya, namanya Salim. Dan Imam Abu Hanifah menjadi ulama mazhab pertama dan paling banyak dipakai mazhabnya di Eropa, di Turki, di India, di Pakistan, di Thailand, bahkan seluruh dunia. Setengahnya ini miliknya. Yang paling banyak itu mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Punya murid namanya Imam Malik. Tuh, muridnya Imam Malik. Punya murid Imam Syafi'i. Sebab apa? Imam Abu Hanifah. Punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Sebab apa? Pertanyaannya, apakah orang tuanya orang alim? Bukan. Sebab orang tuanya berhati-hati terhadap makanan. Separuh apel itu dibalas sama Allah separuh dunia. Subhanallah. Coba bayangin.